Kisah penjaga kandang kambing jadi tersangka usai tusuk pencuri. Inilah kisah Muryani, penjaga kandang kambing di Serang, Banten, jadi tersangka usai tusuk pencuri. Muryani merupakan warga Serang Kota, Banten berusia 58 tahun dan bekerja sebagai penjaga kandang kambing miliknya. Penahanannya diketahui kini telah ditangguhkan. Ceritanya menjadi tersangka dan terancam hukuman bermula saat kandang kambingnya disatroni pencuri pada Februari 2023 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kala itu ia memergoki dua pencuri yang kemudian diketahui bernama Waldi dan Pendi. Keduanya mencoba mencuri kambing milik Muryani. Muryani yang tengah berjaga mendengar suara berisik dari arah kandang miliknya. Kandang tersebut berada tepat di belakang rumahnya. Muryani memang tengah bersiaga karena hewan ternaknya sudah beberapa kali hilang dicuri. Saat dicek ke dalam kandang, Muryani kaget saat melihat ada dua orang pria yang tak dikenalnya mencoba mencuri beberapa kambing miliknya. Merasa aksinya dipergoki, Waldi langsung mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya dari pinggangnya untuk melukai. Muryani lantas dengan cepat mengambil gunting yang biasa digunakan untuk memetik mentimun. Kemudian, dengan cepat menusuk gunting itu tepat di dada Waldi. Pak Muryani refleks ngambil gunting itu di dekat kandang dan diduluin. Memang Pak Muryani ini punya sedikit ilmu bela diri. Jadi, ditusuk itu maling pas di dalam kandang itu kena dada, ujar Nuraen, Ketua RT 02 RW 05 yang setia mendampingi Muryani. Usai berduel, pelaku melarikan diri bersama rekannya dengan luka di dada. Sedangkan Muryani meminta bantuan warga lainnya. Saat mendapatkan informasi ada pelaku pencurian, warga langsung melakukan pengejaran hingga ke tengah persawahan. Akhirnya, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat warga menemukan jasad Waldi. Pelaku pencurian sudah dalam kondisi meninggal dunia di sawah dengan luka tusuk di dadanya. Diduga, Waldi tewas karena kehabisan darah saat melarikan diri dari kejaran warga, dengan luka di area vitalnya. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa sosok mayat di tengah sawah merupakan pelaku pencurian, yang ditusuk oleh Muryani. Dari dokumen surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, yang diperlihatkan keluarga Muryani, penyidik Polresta Serang Kota menaikkan kasus ini ke penyidikan pada tanggal 5 Juli tahun 2023. 3 bulan kemudian, pada tanggal 15 September tahun 2023 Muryani ditetapkan tersangka. Awalnya wajib lapor, Pak Muryani taat selalu datang ke Polres walaupun beliau sedang sakit disempat-sempatkan. Tapi hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 kemarin langsung ditahan di Rutan Serang, kata Nuraen seperti dilansir kompas.com. Muryani dilaporkan keluarga pencuri ke polisi. Nuraen mengungkapkan, kasus ini dilaporkan orang tua Waldi yang tak terima anaknya tewas karena ditusuk Muryani. Sebagai bentuk berduka, keluarga Muryani sudah mengunjungi rumah duka di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Saat itu, kedua keluarga telah menyepakati perdamaian, dan tak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Berjalannya waktu, kata Nuraen, secara tiba-tiba keluarga Waldi melanjutkan perkaranya ke Polresta Serang Kota untuk diproses hukum. Diduga pelaporan dikarenakan keluarga Muryani tidak menyanggupi memberikan uang santunan sebesar 50 juta rupiah. Awalnya kita kasih 1 juta rupiah, itu sebenarnya sudah mau diterima sama bapaknya. Cuma dari pihak kakak iparnya yang menolak, dan tiba-tiba minta uang 50 juta rupiah, sambung Nuraen. Berjalannya waktu, kata Nuraen, secara tiba-tiba keluarga Waldi melanjutkan perkaranya ke Polresta Serang Kota untuk diproses hukum. Istri Muryani, Rosehah 49, mengaku tak percaya karena suaminya saat kejadian membela diri dari sabetan golok tersangka. Merasa tak ada keadilan yang diperoleh keluarganya, Rosehah meminta tolong kepada Bapak Kapolresta Serangkoya, Kombes Pol Sofwan Hermanto, Kapolda Banten, Irjen Abdul Karim, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan suaminya. Saya minta keadilan buat suami saya bukan orang jahat, bukan pembunuh.
"Bapak cuma bela diri saja," kata Roseha. Adapun alasan penetapan tersangka, Kapolresta Serang Kota Kombes Sofwan Hermanto mengatakan, penyidik sebelumnya telah memeriksa 8 saksi, termasuk ahli pidana. Menurut dia, berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Mulyani menusuk pencuri kambing dinilai bukan sebagai upaya membela diri atau terancam keselamatannya. Menurut ahli pidana bahwa kondisi terdesak, kondisi overmah ini bisa dikategorikan untuk membela diri. Dalam arti bisa dipertimbangkan kondisinya, kata Sofwan, dikutip dari kompas.com, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M bukan kondisi yang terdesak dan overmah, sambungnya. Sofwan menjelaskan, Mulyani saat kejadian punya kesempatan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain ketika Waldi mengeluarkan golok. Namun, hal tersebut tidak dilakukan olehnya. Atas dasar itu, polisi menetapkan Mulyani sebagai tersangka. Mulyani sempat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang setelah berkas perkaranya diserahkan penyidik ke penuntut umum. Namun akhirnya JPU menangguhkan penahanannya. Mulyani yang sebelumnya ditahan di rutan kelas IIB Serang sejak tanggal 7 Desember tahun 2023 setelah menerima limpahan dari Polresta Serang Kota, diketahui telah dipulangkan. Ada 2 alasan Mulyani dipulangkan. Pertama, karena kondisi kesehatan Mulyani dan permintaan penangguhan dari pihak keluarga, ujar Reskinil dikutip dari akun Instagram Teman Polisi Indonesia @temanpolisi. Menyikapi kasus tersebut, Mahfud MD berpandangan, seseorang yang melakukan tindak pidana dalam rangka membela diri tidak dapat dipidana. Ada unsur pemaaf sehingga orang tersebut tidak boleh dihukum. Kalau di dalam hukum orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri, jadi keadaan terpaksa, kemudian timbul keadaan pemaaf, itu tidak boleh dihukum, kata Mahfud saat ditemui di Toko Umur, Menteng, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari kompas.com, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Menurutnya, orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh dihukum jika dalam kondisi membela diri dan keadaan terpaksa. Mahfud kemudian menceritakan saat dirinya membebaskan korban pencurian bernama Muhammad Irfan Bahri. Saat itu Muhammad Irfan Bahri dibegal 2 orang, di mana para pelaku berusaha untuk mengambil sepeda motornya. Para pelaku yang melakukan aksinya di Jembatan Sumarekon, Kota Bekasi pada 2018 silam itu bersenjatakan celurit. Irfan kemudian melakukan perlawanan sehingga salah satu korbannya tewas. Sementara satu pelaku lainnya kabur melarikan diri. Setelah kejadian pembegalan itu, Irfan kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Dia dikeroyok 2 orang yang mengambil sepeda motornya. Lalu dia melawan, 1 orang dibunuh sama dia, satunya lari. Tiba-tiba, Irfan sore itu juga ditetapkan sebagai tersangka, papar Mahfud. Mendengar kejadian itu, Mahfud melaporkan peristiwa tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Setelah menjelaskan dari sisi hukum, Kepala Negara lantas sepakat membebaskan Irfan. "Saya lapor ke Presiden, Pak, ini enggak benar, menurut undang-undang, orang yang begini tidak bisa dihukum, malah kemudian ketika itu mendapat perhatian istana," ungkap Menko Polhukam. Besoknya si Irfan dinyatakan bebas dan diberikan piagam penghargaan oleh Polri karena telah membantu penegakan keamanan di tengah masyarakat, ucapnya. Berkaca pada kasus tersebut, Mahfud menilai pembunuhan pencuri yang dilakukan oleh peternak tidak bisa dihukum secara pidana. Namun demikian, polisi diminta untuk tetap memastikan apakah penganiayaan yang dilakukan hingga seseorang tewas itu murni atas kondisi terpaksa. Seharusnya seperti itu membunuh orang yang mencuri ternak mesti dibebaskan, tetapi tinggal pembuktiannya apakah betul dia terpaksa, kata Mahfud.